Dede tantang AF muncul usai PK ditolak. Keluar jujur jangan takut. Dede Riswanto, saksi kasus Vina Cirebon mengaku kecewa atas ditolaknya permohonan peninjauan kembali, PK. 7 terpidana oleh Mahkamah Agung, MA. Dede adalah saksi yang mencabut keterangan di BAP tahun 2016 tentang adanya pembunuhan Eki dan Vina Cirebon. Dede lalu bersaksi di sidang PK tentang keterangan palsu yang dibuatnya tahun 2016 dan adanya skenario pembunuhan yang dibuat oleh Ibtu Rudiana dan AF Rudiansyah, temannya. Kini setelah PK 7 terpidana kasus Vina Cirebon ditolak MA, Dede kembali bersuara. Jujur saya mendengar putusan PK, kecewa, lemes dan tidak bisa berkata apa-apa. Buat keluarga terpidana dan terpidana, mudah-mudahan disabarkan, ditabahkan dan dikuatkan hatinya, kata Dede dikutip dari video yang diunggah di channel YouTube-nya pada Selasa, tanggal 17 Desember tahun 2024. Dede mengaku sudah berusaha sekuat mungkin dan semampunya untuk bersaksi tentang fakta sebenarnya yang terjadi. Dia sudah berkata jujur bahwa apa yang diterangkan ke penyidik tahun 2016 adalah palsu. Namun, dia kecewa bahwa keterangannya itu tidak dianggap sebagai novum atau bukti baru. Dia pun mengimbau kepada temannya, AF untuk keluar dari persembunyian. Dia meminta AF untuk jujur mengungkapkan fakta sebenarnya. AF, tolong AF, jujur AF. Kasihan orang yang gak berdosa, gak bersalah harus menerima resiko ini, seru Dede. Dede lalu meminta AF untuk mengubur dendamnya yang sudah 8 tahun dengan membuat para terpidana di penjara. Sebelumnya Dede mengungkap skenario pembunuhan Vina dan Eki oleh 8 terpidana. Ditambah Saka Tatal yang sudah bebas. Sengaja dibuat AF karena merasa dendam setelah dia digerebek oleh warga. Beberapa di antaranya terpidana ini. Apa iya dengan dendam kamu? Kurang puas selama 8 tahun ini? Apa iya kamu gak punya hati nurani? Apa kalau ini menimpa keluarga kamu bisa menerima? Belum tentu kamu bisa menerima AF. Coba lihat keluarga terpidana, katanya. Dede mengaku sudah mengakui kesalahan. Dan keluarga para terpidana pun mau menerima maafnya. Bahkan hingga kini berhubungan dan bersilaturahmi. Serta tak ada rasa dendam sama sekali. Coba Ep, buka hati kamu. Masa iya? Kamu gak punya hati nurani sedikit pun. Toh kamu laki-laki. Laki-laki berani berbuat. Berani bertanggung jawab. Apa susahnya bertanggung jawab? Seru Dede lagi. Dede lalu mengatakan, jika pun toh dengan kejujuran dia akan dipenjara. Menurut dia hal itu tidak masalah. Toh kalau ada hukuman bareng sama saya, gak usah takut Ep, katanya. Dede lalu meminta AF untuk tidak takut apapun. Apa takut karena ancaman? Apa takut karena seseorang? Apa yang ditakutin di dunia ini? Kalau kita nyawa udah gak ada, paling dikubur, katanya. Dede kembali meminta AF untuk keluar dari persembunyian. Tolong Ep, keluar Ep. Berkata jujur. Gak usah akut. Kejujuran memang berat, sakit. Tapi, gak mungkin kita udah jujur orang menilai kita jelek terus. Gak mungkin. Manusia gak luput dari kesalahan. Cukup Ep dendam kamu selama 8 tahun. Tolong buka hati kamu, tegas Dede. Dede juga meminta bantuan Presiden Prabowo untuk membantu membebaskan 7 terpidana. Buat Bapak Presiden Prabowo Subianto. Tolong Pak. Sila kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tolong Pak. Ditegakkan Pak. Mohon maaf pada keluarga terpidana dan terpidana. Tukasnya. Keluarga terpidana kasus Vina Cirebon minta bantuan Prabowo usai PK ditolak. Suasana duka dan kecewa menyelimuti keluarga para terpidana kasus Vina Cirebon setelah Mahkamah Agung, MA, menolak pengajuan peninjauan kembali, PK, yang diajukan 7 terpidana. Harapan untuk mendapatkan keadilan sirna dalam putusan tersebut. Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024, yang disaksikan keluarga di sebuah hotel di Jalan Wahidin, Kota Cirebon. Tangis pecah di ruangan saat putusan dibacakan oleh juru bicara MA, Yanto, melalui siaran langsung. Beberapa keluarga terpidana pun menyampaikan harapannya kepada Presiden Prabowo Subianto untuk turun tangan membantu membebaskan anak-anak mereka. Kami, keluarga terpidana kasus Vina Cirebon, telah melihat dan mendengar putusan MA yang mengecewakan.
Oleh karena itu, kami berharap Bapak Presiden Prabowo Subianto mau membantu membebaskan para terpidana keluarga kami. Ujar Adam, perwakilan keluarga terpidana. Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Hal serupa diungkapkan Kasana, ayah Hadi Saputra, salah satu terpidana. Dengan nada pilu, ia memohon perhatian Presiden untuk mendengar keluh kesah mereka. Sebagai orang tua, harapan kami hanya ingin anak-anak kami bebas. Mereka sebenarnya tidak bersalah dan tidak pernah melakukan perbuatan sekeji itu. Bapak Presiden, tolong dengarkan keluh kesah rakyat kecil ini. Jangan biarkan hukum mencekik anak-anak kami di dalam tahanan. Anak-anak kami adalah harapan kami, ucap Kasana, sambil menahan tangis. Kosim, ayah dari Eka Sandi, juga menyampaikan rasa kecewanya atas putusan Ma. Ia berharap Presiden bisa memberikan perhatian kepada rakyat kecil yang merasa tidak berdaya. Hasil putusan Ma tidak memuaskan anak-anak kami. Semoga Pak Presiden Prabowo Subianto mendengar kondisi kami, orang tua para terpidana, dan bersedia membantu membebaskan anak-anak kami. Jelas Kosim, penuh harap. Kasus kematian Vina dan Eki pada 2016 silam masih menyisakan luka mendalam bagi keluarga terpidana. Putusan Ma ini semakin memupus harapan mereka untuk membuktikan bahwa anak-anak mereka tidak bersalah. Sebelumnya, kekecewaan juga dirasakan oleh Asep Kusnadi, ayah Rivaldi Aditya, yang terlihat menangis sembari mengecam hukum yang menurutnya tidak lagi adil. Kami hanya ingin keadilan, bukan penghakiman tanpa dasar, kata Asep, dengan tatapan kosong. Meskipun pengajuan PK kandas, keluarga tetap berharap ada titik terang keadilan yang dapat menyatukan mereka kembali dengan para terpidana. Hingga saat ini, permohonan kepada Presiden Prabowo Subianto menjadi satu-satunya harapan yang mereka gantungkan. Titin Prialianti pingsan saat putusan PK ditolak. Sebut hukum di negeri ini sudah mati. Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024, siang yang kelabu di salah satu hotel di Jalan Wahidin, Kota Cirebon, menjadi saksi bisu tangis dan kekecewaan mendalam dari keluarga dan kuasa hukum 7 terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon. Di tengah riuh rendah perasaan yang memuncak, salah satu kuasa hukum, Titin Prialianti, terkulai lemah dan pingsan di lantai setelah Mahkamah Agung resmi menolak peninjauan kembali PK para terpidana. Titin, yang mengenakan pakaian serba hitam, hendak melangkah mengikuti sesi wawancara dengan sejumlah media ketika tubuhnya ambruk tak berdaya. Rekan-rekannya sigap membopongnya kembali ke dalam ruangan untuk beristirahat. Namun, pemandangan tersebut semakin menambah atmosfer suram yang sejak awal menyelimuti tempat itu. Perjalanan panjang Titin mendampingi 2 terpidana, Sudirman dan Saka Tatal, telah dimulai sejak kasus ini mencuat pada tahun 2016. Ia adalah saksi sekaligus pelaku perjuangan yang tanpa lelah menghadapi labirin hukum yang penuh dengan liku dan kabut ketidakpastian. Hingga langkah terakhir, PK, yang diharapkan mampu membuka tirai kebenaran, akhirnya berujung pada tembok penolakan yang kokoh dan dingin. Di ruangan tempat layar besar menampilkan siaran langsung putusan Ma, suasana berubah menjadi lautan isak tangis saat kalimat penolakan dibacakan oleh juru bicara Ma, Yanto. Setiap kata yang mengalir dari mulut Yanto seperti belati yang menusuk hati para keluarga dan pendamping hukum. Asep Kusnadi, ayah Rivaldi Aditya, tampak memegangi kepala sambil bergumam, mencoba memahami kenyataan yang terlalu pahit untuk diterima. Ya Allah, bagaimana nasib anak saya di dalam sana? Keluhnya lirih, sebelum tangisnya pecah seperti dikutip Tribun. Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Sementara itu, Aminah, kakak Supriyanto, terisak histeris sambil berulang kali menyebut nama adiknya. Suaranya tenggelam dalam kerumunan orang yang melampiaskan duka mereka dengan berbagai cara, seperti tangis, amarah, hingga diam yang membisu. Di sudut lain, Asep kembali bersuara, kali ini dengan nada penuh kemarahan dan keputusasaan. Hukum di negeri ini sudah mati. Tak ada keadilan. Tak ada kebenaran. Kami hanya rakyat kecil yang terus diinjak-injak, teriaknya dengan suara bergetar. Permohonan PK yang diajukan oleh 7 terpidana,
termasuk Eko Ramadhani dan Rivaldi Aditya, bertujuan untuk membongkar dugaan rekayasa kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016. Namun, harapan itu